Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara sekalian. Kita ketemu lagi di mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Pada kesempatan pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai upaya hukum banding, di mana dalam upaya hukum ini diharapkan bagi mereka yang tidak puas terhadap putusan tingkat pertama itu dapat melakukan upaya hukum banding. Berikut saya sampaikan mengenai slide-nya. Ya, saudara sekalian, berkaitan dengan upaya hukum yang akan saya sampaikan pada kali ini, kita bagi dua upaya hukum itu. Yang pertama adalah upaya hukum biasa yang terdiri daripada banding disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tun. Yang kedua, upaya hukum kasasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung. Nah, berikutnya adalah upaya hukum luar biasa, yaitu pertama namanya verjet atau perlawanan atas putusan Verstek. Ya, ini pada tingkat pertama dilakukan upaya hukum verjet ini terhadap putusan Verstek. Yang keduanya, upaya hukum luar biasa itu ada antaranya adalah mengenai peninjauan kembali atau PK. Nah, untuk PK ini disampaikan kepada Mahkamah Agung, ya. Nah, baik, kita masuk kepada upaya hukum banding itu sendiri. Sekalian, ketika seseorang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama peradilan tata usaha negara, maka para pihak baik penggugat maupun tergugat itu dapat mengajukan upaya hukum banding yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tun, ya. Kemudian di dalam mengajukan permohonan banding itu sendiri, kita terlebih dahulu menyampaikan tahapan-tahapan dan prosedur yang harus kita lewati. Yang pertama, pengajuan diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tun yang memeriksa dan memutus, kepada pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama oleh pihak yang tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama. Memang ini agak jelimet sedikit, tapi kita terangkan. Ketika seseorang akan mengajukan permohonan banding, maka prosesnya harus melalui pengadilan tingkat pertama, di mana pihak-pihak tertentu mengajukan berkas dan permohonan itu kepada pengadilan tingkat pertama itu sendiri. Nah, di dalam mengajukan permohonan banding ini tentu harus diperhatikan hal-hal yang berhubungan, yaitu harus keluar terlebih dahulu putusan pengadilan tingkat pertamanya. Yang kedua, tidak melewati 14 hari sejak putusan itu disampaikan oleh pengadilan tingkat pertama. Yang berikutnya, mengajukan yang namanya memori banding, ya, atau membuat memori banding bagi si pemohon banding itu sendiri. Nah, lampiran-lampiran minimal itulah yang kemudian harus dilampirkan di dalam permohonan banding tersebut. Maka dilihat juga tentang waktunya itu sendiri, waktu tentang pemberitahuan. Di sini dikatakan maksimal 30 hari setelah permohonan banding itu dicatat oleh panitra di pengadilan tingkat pertama, maka panitra memberitahukan kepada para pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di PT UN dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan itu dinyatakan oleh si panitra sendiri. Artinya 30 hari itu merupakan jadwal waktu apakah kita sudah tahu belum tentang perkara kita di pengadilan tingkat pertama ketika kita mengajukan permohonan banding. Maka di situ kita akan mengetahui yang namanya perkara sudah dicatat atau belum, atau sudah diregistrasi apa belum. Maka keraguan-raguan tentang perkara yang kita ajukan banding itu sendiri betul-betul tercatat di tingkat
pertama itu sendiri. Berikutnya saudara sekalian, para pihak dapat menyerahkan memori banding dan juga kontra memori banding. Yang dimaksud dengan memori banding itu adalah sebuah dokumen yang wajib dibuat oleh si pemohon banding, yang isi di dalamnya itu sendiri ya memberikan penjelasan-penjelasan tentang apa yang dimohonkan banding oleh si pemohon banding. Artinya ada beberapa hal, poin-poin yang berhubungan dengan isi daripada memori banding tersebut, minimal ketidakpuasan atau hal-hal yang belum dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama ketika kemudian si pemohon itu merasa tidak puas. Memori banding juga itu kemudian isinya itu bisa dalam bentuk bantahan-bantahan yang kemudian dapat meyakinkan pengadilan tingkat banding itu menerima atau juga menolak dari sebuah perkara yang ada. Berikutnya ada yang namanya kontra memori banding. Sebetulnya kontra memori banding ini tidak wajib, tetapi ini merupakan peluang bagi si termohon untuk mengcounter atau menjawab atas memori banding yang diajukan oleh si pemohon banding. Jadi kesempatan untuk mendapatkan sebuah counter itu sendiri atau membuat bantahan itu sendiri tentu harus dilihat daripada memori banding yang telah diserahkan kepada si termohon banding. Isi daripada kontra memori banding ini minimal si termohon bisa menerangkan atau membantah dari apa yang didalilkan oleh si pemohon banding itu sendiri. Nah, berikutnya saudara sekalian, salinan putusan, berita acara dan surat-surat lainnya yang harus dipenuhi dan dikirimkan kepada panitera itu sendiri selambat-lambatnya 60 hari ya. Selamatnya 60 hari pernyataan tersebut sudah disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama. Yang selanjutnya nanti oleh pengadilan tingkat pertama akan disampaikan kepada pengadilan tinggi TUN atau kepada pengadilan banding itu sendiri. Nah, jumlah dokumen yang kemudian harus dipenuhi itu sangat banyak. Ya, minimal ada 7 dokumen. Apa saja yang kemudian 7 dokumen sendiri? Yang pertama, tentang yang namanya putusan tingkat pertama atau putusan pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, tentang yang namanya gugatan atau juga kontra gugatan itu sendiri atau juga jawaban gugatan itu sendiri ya. Kemudian lampiran-lampiran yang berhubungan dengan misalkan kalau dia menggunakan kuasa hukum ya tentu dilampirkan tentang surat kuasanya. Kemudian keterangan pribadi atau surat keterangan pribadi seperti KTP dan juga dokumen-dokumen yang digugat itu sendiri dilampirkan. Kemudian juga akta memori bandingnya itu juga disampaikan. Kemudian juga memori banding dan kontra memori banding sudah dilampirkan dalam permohonan banding itu sendiri. Nah, itu beberapa poin yang kemudian harus dipenuhi ketika seseorang atau para pihak mengajukan permohonan banding itu sendiri ya. Nah, berikutnya saudara sekalian, kita masuk kepada yang namanya persidangan putusan tingkat banding. Kita ketahui saudara sekalian bahwa sidang putusan tingkat banding ini berbeda dengan sidang tingkat pertama. Kalau tingkat pertama itu terbuka dan kemudian semua pihak bisa melihat atau dipanggil atau juga dihadirkan ya, dengan tahapan-tahapan yang begitu panjang. Minimal itu ada 9 tahapan ya. Nah, di pemeriksaan tingkat atau persidangan tingkat banding ini tidak sama dengan tingkat pertama. Di persidangan banding ini sendiri ada beberapa poin yang kemudian berbeda dengan tingkat pertama. Yang pertama, persidangan atau pemeriksaan di PT TUN dilakukan oleh sekurang-kurangnya 3 orang hakim dan berbentuk majelis ya, sekurang-kurangnya 3 anggota hakim, 3 hakim itu sendiri, 2 sebagai anggota dan 1 sebagai ketua majelis sendiri. Berikutnya, cara pemeriksaan banding dilakukan atas dasar surat-surat
yakni pemeriksaan berkas yang bersangkutan, akan tetapi pengadilan tinggi tetap berwenang mendengarkan sendiri para pihak dan saksi ketika kemudian itu diperlukan, ya. Jadi kehadirannya tidak semerta-merta kemudian akan dipanggil, tetapi kemudian pengadilan tingkat banding ini berbeda dengan tingkat pertama. Nah, sebelum ke materi berikutnya, bahwa kewenangan pengadilan tingkat banding ini ada disebut dengan yang namanya asas judek paksi atau dikenal dengan yang namanya judek pactie, di mana pengadilan tingkat banding itu berwenang hanya memeriksa antara fakta dan juga gugatan, antara fakta dan gugatan, sehingga pengadilan tinggi banding ini akan mencoba mensinkronkan antara putusan, gugatan, dan juga fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama. Nah, berikutnya yaitu adalah cara pemeriksaan banding itu dilakukan atas dasar surat-surat, yakni perkara yang bersangkutan, akan tetapi pengadilan tinggi tetap berwenang mendengarkan sendiri para pihak dari saksi itu sendiri. Yang kedua, apabila hakim pengadilan tinggi Tun menganggap bahwa pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama Tun itu sendiri kurang lengkap, maka kemudian pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk memanggil para pihak. Dalam hal ini para pihak itu adalah penggugat dan tergugat atau termohon dan pemohon banding itu sendiri. Nah, di dalam hakim kemudian berwenang untuk memanggil para pihak, maka kemudian yang harus diperhatikan adalah mengadakan sidang sendiri sebagai pemeriksaan tambahan. Walaupun sidang sendiri tambahan, tidak selamanya harus sidang di pengadilan tinggi Tun itu sendiri, tetapi kemudian si pengadilan banding atau hakim tinggi banding itu diberikan perintah kepada tingkat pertama untuk mengadakan sidang tambahan dari apa yang menjadi perintah daripada pengadilan tinggi Tun itu sendiri, yang kemudian dibuatkan yang namanya berita acara sidang itu sendiri. Yang berikutnya, memerintahkan kepada pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan tersebut, dan kemudian dilaksanakan oleh tingkat pertama, dan di berita acara hasil pemeriksaan itu sendiri disampaikan kepada pengadilan tinggi Tun itu sendiri. Nah, tahap sekarang tahap putusan. Kita lihat tahap putusan itu sendiri yang menyatakan tidak berwenang atau memeriksa perkara, sidang di PT Tun berpendapat lain, maka PT Tun dapat. Nah, lagi ulangi ya. Tahap putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara, sedang PT Tun berpendapat lain. Ini katanya, ini kata dan pendapat lain sendiri harus diartikan. Antara putusan tingkat pertama dan banding itu ternyata hasilnya berpendapat berbeda, Maka kemudian tahapan berikutnya yaitu melakukan pemeriksaan dan memutus sendiri perkara tersebut, memutus dan memeriksa sendiri perkara tersebut. Yang kedua, memerintahkan pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan memeriksa tentang putusan yang telah dibuat oleh pengadilan tingkat pertama. Berikutnya, putusan pengadilan tingkat pertama terhadap permohonan banding itu dapat berupa, nah ini putusannya, terhadap putusan tingkat pertama. Yang pertama, kalau ada kata menguatkan putusan hakim tingkat pertama, dengan cara memperbaiki putusan hakim tingkat pertama itu sendiri, maka di situ putusan tingkat pertama dianggap benar atau dianggap sesuai dengan aturan yang ada. Kalau kata-katanya kemudian menguatkan. Yang kedua, membatalkan putusan sebagian atau seluruhnya
dari putusan hakim tingkat pertama dengan mengadili sendiri. Nah, kalau membatalkan di situ berarti putusan tingkat pertama dianggap salah atau dianggap berbeda dengan putusan tingkat banding, ya. Nah, dalam waktu 30 hari setelah putusan pengadilan itu sendiri, surat pemeriksaan dan surat lain-lain dikirim kepada pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan. Artinya kalau ketika sudah diputuskan di situ, ya, diputuskan mengenai masalah putusan tingkat banding ini, maka kemudian putusannya disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama di mana perkara tersebut diadili atau diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama itu sendiri. Nah, itulah saudara sekalian tentang paparan atau juga tentang penjelasan mengenai permohonan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau pengadilan itu sendiri, di mana setiap pemohon atau setiap termohon ketika kemudian tidak puas atas putusan tingkat pertama itu dapat mengajukan banding itu sendiri. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini semakin banyak dan semakin luas wawasan saudara mengenai hukum acara peradilan tata usaha negara, terutama dari proses banding itu sendiri. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi bagian yang dapat kita kuasai. Demikian saudara sekalian penjelasan mengenai ini, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Demikian saudara sekalian pembahasan mengenai upaya hukum banding ini, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan keilmuan dan wawasan bagi saudara-saudara ketika saudara itu memahami tentang upaya hukum banding itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.